Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini saya akan spill rahasia membuat nastar ekonomis menjadi premium hanya dengan tambahan Rp5.000 saja. Saya sudah mencoba beberapa macam jenis margarin, mentega, dan saya sudah kombinasikan ya, sudah dioplos sama saya secara live di YouTube juga, dan hasilnya hari ini saya akan kasih tahu hanya yang terbaik saja. Pastikan kalian nonton hingga selesai, nanti kita akan lihat perhitungan harga modalnya ya. Sedikit iklan, sekarang saya sudah punya buku kedua. Buku pertama tentang cookies, semuanya 47 resep kue kering, dan buku kedua 60 resep cake, roti, dan kue-kue. Buku-buku ini sudah bisa kalian beli di toko Gramedia terdekat. Di dalam baskom ini saya ada campuran 4 jenis lemak. Ada margarin, kemudian ada Royal Crown, kemudian ada Korman Patisi, dan juga ada Holman mentega ya. Dan kita akan campurkan dengan gula halus. Gula halus kalian bisa blender saja, gula pasir ya, atau mau beli yang jadi juga boleh. Kita akan mixer dengan kecepatan rendah saja sampai gula halusnya itu sudah larut. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi. Lama dari kalian mixer ini hanya sekitar 1 menit saja. Sekarang kita akan tambahkan dengan 1 kuning telur. Kita mixer sebentar lagi dengan kecepatan tinggi, hanya sekitar setengah menit saja. Sekarang kita akan tambahkan dengan maizena, kemudian susu bubuk, dan juga kita tambahkan dengan tepung terigu protein rendah. Tepung terigu tidak perlu disangrai, nggak usah repot-repot karena kita sudah pakai tepung terigu protein rendah. Tapi kalau kalian mau sangrai terserah ya, bebas-bebas saja karena itu kan kue kalian yang bikin, jadi mau diapain aja boleh. Sekarang kita akan campur semua bahan, aduk-aduk. Bisa dengan spatula, bisa juga dengan tangan. Saya lebih suka pakai tangan, tapi pastikan hanya ujung-ujung jari tangan kalian saja. Jadi nggak usah diemek-emek gitu ya teman-teman, ujung-ujungnya saja. Setelah kalian rasa semua tepungnya udah menyatu teman-teman, sekarang kita aduk balik. Kalau kalian rasa ini sedikit lengket, biarin aja, jangan tambahkan tepung. Lanjut terus kita aduk balik sampai nanti adonan ini tidak lagi menempel di baskom ataupun di tangan kalian. Tetapi apabila kalian masih merasa, aduh ini adonannya nih kelembekan, oke, kalian bisa tambahkan 10 gram lagi tepung terigu. Hasil akhir seperti ini ya, adonannya kalian lihat halus, lembut, sedikit berminyak dan juga tidak keras ya. Untuk nanas kalian bisa bikin sendiri ataupun beli jadi ya. Kurang lebih seperti ini. Kalian lihat nanasnya harus bulat sempurna ya. Tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek. Kalau dibuletin seperti ini gampang sekali ya. Dan ini beratnya kurang lebih sekitar 4 hingga 5 gram. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan bahan olesan. Kita ambil 2 kuning telur, kemudian 1 gram bahan adonan yang tadi sudah kita bikin bahan kulit ya. Kita langsung saja masukkan, lalu kita aduk-aduk, kita campur dengan rata dan kita saring. Dan kita perlu tambahkan setengah sendok teh minyak sayur agar adonan kuning telur ini tidak cepat kering. Kalau terlalu cepat kering ketika kita baru kerjain sebentar saja, adonannya atau olesan kuning telurnya nanti sudah pecah sebelum dipanggang. Tetapi pencampuran bahan-bahan cair juga tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti olesan kuning telurnya itu ketika sudah matang akan mudah mengelupas atau mudah copot ya.
Sekarang kita saring agar olesannya ini menjadi halus, lalu kita istirahatkan minimal 30 menit, 1 jam lebih baik. Jadi saya rasa pas banget waktunya ketika kita selesai bikin nastar, adonan olesannya ini sudah siap untuk digunakan. Sekarang kita akan buat nastar. Kita ambil sedikit adonan lalu kita pulung-pulung. Kita tekan dengan kedua telapak tangan kita sampai warnanya berubah. Kalian perhatikan warnanya berubah menjadi lebih terang ya. Untuk bahan kulit kalian bisa ambil dengan sendok takar, yaitu 1 sendok teh. Kalau mau ditimbang kurang lebih itu sekitar 6 gram. Kita pulung-pulung sebentar lalu kita tipiskan. Setelah kita tipiskan kita taruh di ujung telapak jari kita dan kita bentuk bulat seperti ini. Jangan lupa atasnya kita kasih tatakan bahan kulit ya, supaya tuh jari kita tidak langsung menempel ke nanas. Dengan cara demikian nanti nastar kalian akan bagus, tidak ada berbintik-bintik coklat bekas olesan bekas nanas ya. Kita ulang sekali lagi ya, kita ambil adonan, kita pulung-pulung hanya 5-6 detik saja, jangan lama-lama ya. Setelah itu kita bulatkan, gepengkan, taruh di ujung, kita taruh nanas, kemudian kita tatakin atasnya nanasnya itu biar jangan lengket di jari kita, lalu kita bulatkan. Pastikan bulatannya ini sempurna teman-temannya, tidak ada bekas-bekas sambungan ya. Kalau ada bekas-bekas sambungan nanti ketika dipanggang dia akan pecah. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan panggang. Saya sudah panaskan oven di suhu 150 derajat api atas dan bawah. Sekarang kita masukkan nastar, kemudian saya akan turunkan api atas, saya kecilkan ke 100 derajat Celcius. Dan kita akan panggang nastar ini selama 30 menit. Setelah 15 menit, ini loyangnya saya putar supaya matangnya rata. Dan kita akan panggang 15 menit lagi. Setelah 30 menit, nastar akan matang sekitar 80% ya teman-teman. Bawahnya sudah berwarna coklat. Nah ini kita angkat, kalian perhatikan. Ada beberapa yang pecah ya, mungkin kepanasan sedikit, tapi tidak masalah. Setelah dingin nanti dia akan menempel kembali. Ini sudah dingin, kalian lihat hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tangan kita tidak lengket ya, jadi adonan tidak nempel di tangan, bawahnya sudah coklat. Sekarang kita akan oles dengan kuning telur. Untuk mengoles kuning telur kita perlu kuas yang bagus, kuas yang enak. Tipis tetapi lentur ya. Nah ini kuas andalan saya, tetapi sekarang sudah nggak ada. Sekarang model baru kuasnya tuh datang lebih tebal teman-teman. Tetapi jangan khawatir, saya ada caranya supaya kuas kalian yang tebal bisa dipakai dan enak. Agar supaya kuasnya ini bisa lebih lebar, jadi pinggir-pinggirnya itu saya ketuk-ketuk sedikit, pelan-pelan saja ya. Sekarang kalian perhatikan ya, ini yang baru masih tebal sekali teman-teman. Nah ini yang punya saya yang legend itu tipis sekali. Sekarang saatnya kita tipiskan. Caranya gampang banget, kalian tinggal ambil pisau yang tajam, kemudian kalian seset-seset pinggir-pinggirnya sedikit demi sedikit. Jangan langsung, kalau langsung nanti kepotong semuanya ya. Sedikit-sedikit sampai kalian rasa tipisnya udah pas. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau dirasa sudah pas ya sudah. Kalian harus perhatikan karena nanti lama-lama kuas ini juga dia akan tipis ya, akan rontok. Jadi jangan sampai terlalu tipis. Yang penting udah enak untuk kita oles kuning telur. Sekarang saya akan pakai kuasnya untuk mengoles nastar yang sudah kita panggang tadi. Dan ini olesannya adalah kuning telur yang tadi sudah kita siapkan.
Olesi seluruh permukaan nastar depan, belakang, kiri, kanan ya teman-teman dengan rata. Setelah itu kita akan oles 2 kali. Setelah semua nastar selesai dioles, kita oles 1 kali lagi. Dan sekarang kita sudah bisa panaskan oven di suhu 150 derajat, api atas dan bawah. Ketika semua nastar sudah selesai dioles, langsung ya teman-teman, jangan pakai tunggu. Langsung kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan tadi 150 derajat, api atas dan bawah. Tapi kali ini api bawah akan saya matikan dan saya akan menyalakan api atas saja. Nah, api atas ini saya tambahkan menjadi 200 derajat. Kita akan panggang dengan waktu yang kalian sesuaikan sampai warna yang kalian inginkan tercapai. Itu bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa 10 menit, bisa 25 menit. Jadi tergantung oven kalian masing-masing, tergantung sampai warna yang kalian inginkan. Ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Dan ini adalah nastar ekonomis premium. Wanginya luar biasa. Sekarang kita akan hitung. Seandainya kalian bikin resep ini dengan margarin curah, itu modal yang kalian perlukan adalah 8.795. Tetapi apabila kalian mengikuti resep yang saya bikin, kalian hanya perlu tambah Rp5.000, maka nastar kalian yang ekonomis, yang rasanya biasa-biasa saja akan berubah menjadi seperti pakai Wisman teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk sekarang, untuk kalian yang biasa jual nastar ekonomis, kalian sudah bisa bikin 2 variasi. Nastar ekonomis dan nastar ekonomis premium. Jadi kalau yang ekonomis kalian hanya cukup pakai margarin saja, kemudian kalian jual lebih mahal sedikit nastar ekonomis premium yang kalian pakai resep ini. Saya jamin pelanggan kalian pasti pilih resep ini karena ini enak banget, bener-bener gimana ya, teksturnya tuh krenyes-krenyesnya dapet, lumernya dapet, wanginya dapet, pokoknya hampir seperti kalian tuh pakai mentega mahal. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.